nasional. Ya, silakan Prof. Baik, terima kasih. Ya, ini mewakili kampus lah, mewakili alma mater, mungkin saya sampaikan sedikit nostalgia kuliah ini. Nggak lama ini Bang, sambil mendengar lagunya nanti. Yang pertama yang saya hormati tentu saja abang kami, Bang Nurdin, yang selalu kita banggakan bersama kakak di sini dan juga keluarga tadi. Sekedar informasi aja Bang, setiap kita mengajar di kampus memang adik-adik itu butuh inspirasi. Abang merupakan salah satu alumni yang selalu kita ceritakan kepada adik-adik kita. Dan tentu saja teman-teman abang di sini juga stambuk 70-an, Bang Manerep, Bang Helman, yang selalu tidak henti-hentinya mendukung kita di semua kegiatan, juga memberikan inspirasi kepada adik-adik kita di Universitas Sumatera Utara, khususnya di Teknik Mesin. Abang Pendeta tadi sudah pulang, yang saya hormati, dan juga para rekan yang merupakan alumni USU yang juga bukan teknik mesin. Jadi khusus tentang teknik mesin ini sebenarnya sekedar meriwayan aja sedikit. Ini memang salah satu jurusan yang paling banyak ini pelajarannya. Mulai dari material dibahas, gas bertekanan dibahas, ruang hampa pun dibahasnya ini semua. Banyak gaya, jadi makanya kalau ini terlihat setelah jadi alumni. Jadi kalau buat acara nggak pernah kekurangan, mau penerima tamu bisa, MC boleh, ya nyanyi boleh. Seandainya pun Pak Pendeta tadi tidak ada, buat khotbah pun bisanya anak mesin ini. Jadi itulah karena banyaknya pelajarannya ini, ya multi talent. Dan salah satu cirinya tadi disampaikan Bang Nurdin, saya hanya menambahkan saja. Ada satu keistimewaan ini, teknik mesin ini tidak pernah takut salah ini. Karena ada satu parameter yang bisa memaafkannya. Kita sebut toleransi. Jadi kalau kita menggambar teknik, disuruh menggambar 1 meter, kita buat kira-kira 1 meter, baru isinya plus minus 10%. Jadi kalau 0,9 pun benar, kalau 1,1 pun benar. Cuman masalahnya, karena nggak pernah merasa salah, ini selalu ada jawabannya. Nah, jadi kalau ini curhat dosen Leni, kalau kami buat soal sesulit apapun, pasti ada jawabannya. Soal benar salah belakangan. Kalau yang ditanya pun hukum Newton, hukum Boyle pun dituliskannya di buku jawabannya itu. Yang penting berisi. Nah inilah mungkin tadi yang terbawa sama Bang Nurdin waktu di lapangan. Pokoknya asal ada yang ditanya, kami ada. Ya, jadi susah kali jadi dosen di teknik mesin. Nggak pernah kosong lembar jawaban itu. Apapun selalu dituliskan. Nah jadi itu salah satu cirinya ini, makanya kalau udah siap kita di lapangan, ya membahas sesuatu, kalau diperbaiki nggak jalan, jalan terakhirnya dijualnya ini memang. Jadi itulah keunggulannya ini kalau di lapangan. Nah kemudian kalau di segi pekerjaan sedikitnya kita berbeda dengan dukun. Kalau dukun dia bisa memprediksi tapi pakai air putih kan itu. Kalau kita pakai rumus. Nah, jadi tadi Bang Nurdin cerita pokoknya jadi nih tapi kuhitung dulu supaya aku jangan meleset. Nah itulah yang selalu kita ajarkan di kampus. Jadi kalau dukun dia mungkin ada mantranya, tapi kalau kita selalu hitung dulu. Jadi kalau dibilang tahan nggak ini didudui, tunggu dulu, hitung dulu, tahan. Nah baru dijual. Nah jadi itulah nostalgia ini, ya cerita waktu di kampus. Memang kita begitu dididiknya di alma mater kita ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, memang seperti itu. Tidak pernah takut salah karena kita punya toleransi yang selalu kita banggakan pada saat menggambar. Harus ada jawaban, harus bisa memprediksi, tapi tidak asal prediksi. Hitung dulu supaya jangan terlalu jauh melesetnya. Soal meleset manusiawi, tapi harus ada jawaban. Nah jadi itulah yang kita lihat malam ini, ya dari cerita dari Bang Ente dan juga pengalaman kita. Dan memang salah satu karakter kita itu selalu diajarkan kita sedikit berbeda dengan dokter, tidak boleh salah. Kalau dokter salah menulis resep mungkin yang mati 1 orang aja, itu udah sakit kan itu.
Tapi kalau sempat engineer teknik mesin salah menghitung baut pesawat, yang mati ratusan, sehat pula semua itu. Nah, jadi nggak boleh salah. Nah, itu yang membuat ini hati-hati. Nah, yang terakhir, teknik mesin ini nggak pernah mau merekomendasikan orang masuk ke teknik mesin. Beda dengan dokter. Kalau dokter bapaknya biasanya menikah dengan dokter, ada anaknya disuruh masuk ke dokteran. Tapi kalau teknik mesin ditanya oleh familinya, aku mau terus, jangan, mampus kau nanti. Ya, itu ciri teknik mesin ini. Jarang ini menurut statistik pacaran sesama anak mesin. Karena nggak ada ceweknya juga memang. Tapi kalaupun ada, jarang ini yang jadi. Karena selalu menghindari. Ya. Nah, tapi keuntungannya ini, setengah mati pun ini menolak orang atau mendorong orang masuk teknik mesin, tapi banyak orang yang mati-matian ingin masuk ke teknik mesin. Jadi makanya saya nggak pernah takut, nggak pernah ada mahasiswa. Karena sampai mati pun nanti kita selalu orang mati-mati yang ingin masuk teknik mesin. Nah, jadi mohon maaf kepada teknik yang lain dan juga jurusan yang lain. Ya, kira-kira seperti itu ada. Ini kuliah singkat, hanya merewind di samping pelajaran hidup tadi. Kita sebenarnya dididik dengan yang menurut kita itu biasa-biasa, tetapi itulah yang menimpa kita di lapangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bang Bonar. Itulah bedanya Profesor